Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Memasuki aku meh kepleset. Memasuki musim tanam ketiga. Beliau berkenan hadir Ibu Dwi dan Bapak Abdul Rafiq dari Dinas Pertanian Kabupaten Kudus sebagai penyuluh pertanian. Bapak Abdul Rafiq penyuluh pertanian di wilayah Kecamatan Mejobo dan Jekulo, Iya. Ibu Dwi di wilayah Kecamatan Kota. Pak Rafiq, Bu Dwi. Iya. Beneran nih gitu. Ya. Penyuluh pertanian. Itulah apa, Pak? ben ngerti. Bukannya lapo terus tantangannya apa iki? Jadi penyuluh pertanian itu porsinya itu yang utamanya itu merubah perilaku petani. Merubah perilaku petani. Jadi unsur perilaku itu kan ada 3. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Siap. Ya, jadi itu porsi utama penyuluh pertanian. Jadi bagaimana petani supaya pandai, kan karena kaitannya dengan merubah pengetahuan tadi. Kemudian setelah tahu dia mau. Nah, setelah dia mau, dia mampu. Nah, setelah mampu mestinya kan harus mandiri kan itu. Nah, tujuan utamanya itu. Tapi ketika bicara tujuan itu ya, dengan sampai itu kan mesti tidak lepas dari kendala. Betul. Apa wae Pak kendalanya? Jadi karena kita merubah perilaku, tugas tupoksi utamanya itu perilaku itu biasanya ada yang bawaan dari mungkin istilahnya bakat, ada yang perilaku itu karena pengaruh luar, sehingga macam-macam, sehingga dampaknya juga berbeda. Jadi tidak semudah kita membalikkan atau secepat kita membalikkan telapak tangan. Jadi merubah perilaku itu perlu waktu. Ya, meyakinkan, sehingga karena dia tahu akhirnya dia yakin. Setelah dia yakin, mau. Setelah dia mau, otomatis dia akan selalu kan mampu untuk bekerja tanpa adanya penyuluh. Jadi mungkin kalau petani nantinya sudah pinter-pinter, penyuluh sudah nggak digunakan lagi. Gitu. Tapi ukurannya pinter petani itu hasilnya ya? Langsung dihasil apa langsung diproses? Jadi dampaknya kemudian setelah kita memberikan, misalkan kita memberikan inovasi baru, dia tahu kan akhirnya kan mau, dia mau mengaplikasikan apa inovasi yang kita sampaikan itu diaplikasikan. Kemudian setelah berhasil, mestinya kan tidak cukup dia saja, kan harus melebar ke dampak petani yang sekitarnya gitu. Saya ini gue Budwi Pak. Mau kan secara umum jenengan ini. Nah Budwi kan gue kota itu ditanduri pabrik. Iki tentu untuk penyelesaian penyuluhannya kan beda karakter dengan beliau, gitu Bu. Iya Bu. Kalau di kota sawah untuk yang sifatnya yang hak milik ya, hak milik itu hampir semuanya sudah jadi kapling ya kalau yang hak milik. Yang ada di kota itu sawah Gondodiso, kemudian sawah kalau yang ada desa itu kan ada bengkok, itu masih ada kayak yang di desa-desa Kaliputu seperti Singocandi, saya bengkok. Kemudian kalau yang di kelurahan kan sudah tidak ada sawahnya itu sudah milik aset yang tadinya punya bengkok perangkat kan sudah ditarik ke aset karena perangkatnya sudah ASN. Nah, jadi kalau di kota itu kalau sebagai contoh misalnya di Mlati Norowito itu ada kesepakatan antara pemerintahan desa dengan petani Mlati Norowito, sehingga tidak boleh petani di luar penduduk Mlati Norowito. Sehingga kami masuk untuk menyampaikan apa yang disampaikan Pak Rafiq tadi, untuk merubah PSK-nya agak mudah karena kita bisa ketemu langsung dengan beliau, domisilinya di situ. Tapi kalau yang lainnya itu tidak ada kesepakatan seperti itu.
Jadi siapapun yang ikut lelang bisa ikut Menggarap. bisa ikut nggarap sawah di wilayah misalnya Rendeng, kemudian Pergukulon itu juga milik aset, tapi kalau Rendeng itu milik masih Bengkok desa, tapi penggarapnya juga lelang, siapa yang berani bayar lebih tinggi Iyalah pemenangnya. Nah, tapi kalau yang seperti Pergukulon itu karena milik aset sehingga harga masih ditetapkan dari pemerintah, tidak terlalu seperti yang lain. Tidak seperti seperti lahan yang milik desa, bukan milik aset. Kalau saya seperti di Mladi Norowito, kami akan lebih mudah untuk mendampingi mereka karena tinggalnya di Mladi Norowito, kemudian untuk kepengurusannya hampir mirip-mirip yang di pedesaan. Karena kan tinggal di situ, kelompok taninya pengurusnya orang Mladi Norowito sendiri, kemudian anggotanya orang Mladi Norowito, sehingga kami untuk hampir seperti di wilayah kecamatan di luar kecamatan kota. Jadi kalau yang lainnya pengurusnya tidak tinggal di situ, sehingga kami kalau untung sekarang kan sudah ada HP, ya, kita bisa WA, bisa komunikasi. Tapi kalau zaman dulu kita memang agak kesulitan, tapi sekarang karena sudah ada WA kita bisa kencan, bisa ketemuan di lahan. Tapi kalau yang di Mladi Norowito, kelompok taninya pengurusnya ada, anggotanya ada, sehingga memudahkan kami untuk komunikasi, menyampaikan apa yang jadi program dari dinas. Nah, ketika kemudian ini kan tadi sudah disampaikan Bu Dwi, misalnya dengan di kota ternyata pola yang dilakukan untuk menuju sebuah tujuan endingnya ya sama seperti yang disampaikan Pak Rofik ya. Cuman begini Pak Rofik Genten, Pak Rofik gini, ketika kemudian bicara merubah perilaku seperti jenengan sampaikan bahwa ini butuh waktu, butuh ngerti, dan itu dilakukan. Nek sing menolak ngono piye? Ora usah. Nganggo aku dhewe. Jenengan sudah berpengalaman sejak tahun 1984. Mesti kan ketemu karo banyak karakter ini. Piye Pak, bagi pengalamannya Pak? Jadi kalau kita ketemu petani yang menolak, tetap kita akomodir. Jadi kita perlu pendekatan yang spesial, artinya pendekatan khusus. Jadi SDM di desa yang ada kita perlukan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau dia mungkin kecenderungannya banyak berkecimpung di mungkin masjid atau di jamiah-jamiah, kita perlu pertolongan istilahnya supaya pendekatannya dengan tokoh agama itu kita rapatkan, sehingga akhirnya dia akan biasanya kan masyarakat itu kalau ada yang ditokohkan itu kan manut istilahnya. Nah, jadi kita pendekatannya ke situ. Jadi kalau mungkin dia ya kita mungkin minta sama pendekatan kepala desa atau mungkin perangkat desa. Tapi nek kaya saiki wis ana kelompok tani, kemudian pupuk melalui aturan regulasi. Iya. Mau tidak mau mereka harus ngikutin itu ya. Tapi sejauh ini Bu Dwi, dari apa yang sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan niki, wis tahu ketemu kendala apa ndok kota neng daerah Mejobo karo ngono mesti waki. Aku pengen ngerti sing kota kendala karena mereka lebih moderat ya toh. Kan agak berbeda. Tapi kalau dilihat kan melihatnya kalau di kota moderat gitu. Padahal petani kota itu justru semestinya itu sebetulnya mereka itu malah kalau dibanding ada di desa itu untuk segi ekonominya lebih tinggi yang di desa, karena kan gitu. Sawahnya kebanyakan sewa ya Pak, kemudian garapannya juga tidak banyak, mereka juga samben istilahnya, mungkin karena naluri dari dulu bapaknya petani atau gimana kan mereka masih bertahan, masih menggeluti di bidang pertanian. Kalau dari segi SDM yang di kota itu yang mau terjun ke petani juga yang tua-tua malah, bukan yang muda-muda.
Tapi kalau yang di pedesaan itu malah yang muda bergairah karena luasan lahannya dia akan lebih luas, sehingga kemudian untuk di kota itu lahannya sempit-sempit, tidak bisa luas, sehingga Tapi kan kalau MT3 seperti ini kan bisa padi terus kita ora patek ono Polowijo ya. kalau di sekarang Di kota, kota enggak bisa, Pak. Sekarang kota yang bisa padi terus itu hanya di Rendeng 10 hektar yang di belakang itu, di belakang di Rendeng. Kemudian yang di Melati Norowito ini tapi lahan milik Melati Lor itu si Buno itu hanya 4 hektar. Kemudian yang lainnya sekarang sudah tidak bisa untuk tanaman padi, sehingga di kota ini sekarang padi Polowijo. Kemudian kalau di Wergu itu malah padinya hanya satu kali saja, itu juga sudah tidak bagus. Mungkin besok itu kalau dulu masih bisa padi Polowijo di Wergu Kulon itu, sekarang padi satu kali itu hanya sebagian, itu yang lainnya cenderung mereka lebih cocok ke hortik. Jadi yang lebih ngetrennya lebih ke jagung manis. Jagung manis itu ya sama terong, sama timun ya. Melon untuk Melati Kidul itu petani juga bergantung dari tadi yang disampaikan Pak Rofik untuk kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi, sehingga mereka bisa mengembangkan hortik itu butuh teknologi yang mereka harus lebih telaten, modal yang tinggi. Nah, itu yang kadang itu kendalanya di kota, sementara modalnya tidak begitu tinggi, ilmunya juga mereka karena sudah agak sepuh-sepuh di atas 40 tahun, jarang yang 40 tahun ke bawah, malah mungkin 50 tahun ke atas petaninya, jarang yang muda yang tertarik, sehingga kemungkinan nanti di kota kalau ya karena yang muda merasa kalau di kota kan banyak pabrik, Pak. Larinya mereka lebih suka ke pabrik. Nah, itu sehingga nanti harapan kami meskipun yang tua ini juga nanti bisa mudah-mudahan bisa membuat ketertarikan kepada yang muda. Harapan kami di kota. Jadi kalau petani di kota itu memang kami lama-kelamaan juga menurut RT RW juga itu lahannya kan nanti juga habis, sudah kuning semua, memang sudah diprogram kuning semua. Jadi sama kota. Jadi nanti kota itu mungkin kita berkecimpungnya nanti di giat di pekarangan yang ibu-ibu aja itu. Mungkin lama-kelamaan nanti. Tapi masih cukup lama. Kalau melihat situasinya masih cukup lama. Pak Rofik, Mejobo Jekulo. Itu duwe lahan mengidul itu sing hampir bisa dikatakan kalau untuk ditanduri terus sih angel. Tanduri kandang titik. Sekarang ning ngene kiri krono kae ditanduri wak, kolam pemancingan. Iku inovasi iku nek terus jenengan juga masuk ke situ karena pertanian ada ikan juga ya. Iya. Tapi penyuluh ini penyuluh di sektor pertanian atau ono pertanian. Gitu. Karena kementeriannya sudah berbeda. Kalau dulu jadi satu, karena sekarang kementeriannya berbeda, kita hanya yang di tanaman, kemudian di perikanan sendiri. Gitu ya. Cuma untuk tugas-tugasnya, karena kita istilahnya mewakili tugas kepala dinas, ya apa yang ada di wilayah itu ya tetap kita akomodir. Tetap diakomodir. Nanti kita komunikasikan ke penyuluh. Jadi ikut memberikan apa ya, support, dukungan. Kalau misalnya ono sing takon terkait karo kolam iwae ngono ku ya wis gelem ora gelem ya. Insya Allah kalau kita bisa kita sampaikan, kalau tidak kita kepada yang penyuluh perikanan. Tapi kemudian untuk wilayah rawan banjir ini ya, Jekulo Mejobo itu kan juga rawan banjir di situ. Sepanjang tahun 2022 ini ono sing sempat rodok gagal ngono berapa? Enggak sempat rodok gagal, memang gagal ada. Iya. Melon di Payaman itu ratusan hektar gagal kemarin. Loh, itu kan sing kena udan itu kemarin ya. Kemudian padinya juga gitu. Jadi kalau jadi kendala di daerah rawa itu istilahnya petani mau bertanam itu inceng-incengan. Jadi tidak mau
serentak tidak mau. Jadi kalau temennya sudah tanam berhasil dan diperkirakan nggak ada hujan baru mau, sehingga tanamnya tidak bisa seragam. Itu kendala, sehingga kalau tanam tidak seragam kena hama penyakit akan lebih parah kalau sudah kena. Itu kendalanya. Jadi kalau tanam seragam itu ibaratnya ada hama sedikit kan, yang makanannya banyak kan tidak terasa itu, tapi begitu sedikit tanam ada serangan habis, nanti mau kena lagi. Kono kosnya dhuwur, Pak. Betul. Lihat kosnya tinggi, kita wis api-api, resikonya besar. Udan. Ya, nang omah terus semedi, Pak. Itu langsung kena banyak. Itu yang jadi tantangan utama. Jadi saya pernah juga yang di Kirik itu melontarkan untuk dikelola istilahnya secara kooperatif. Jadi sekian luasan dari beberapa orang satu manajemen, tetapi belum jalan sampai sekarang. Di petani itu belum bisa merelakan tanahnya digarap orang lain gitu. Jadi sebetulnya kalau kooperatif dari kawasan sekian hektar, sekian ratus orang, itu satu manajemen akan lebih mudah sebetulnya. Ya, karena ya tapi walaupun tetap akan muncul kendala, paham tara kok malah dingonokno aku. Jano kan aku tak ngenekno lah. Nah itu sehingga pemilihan polemik orang-orang ya tadi yang saya katakan tingkat pendidikannya mungkin belum mencapai. Makanya harapan saya itu petani milenial ini yang akan muncul, sehingga karena dia mungkin pendidikannya minimal ada SLTA, ada mungkin yang sarjana, kan mencernanya itu lebih cepat gitu. Harapan saya. Tapi pirang persen, Bu? Sing petani milenial lagi. Wes iki Kabupaten Kudus ngomongnya ya. Aku ora ngomong. Ya baru sedikit, tapi ini tahun 2022 ini sudah banyak yang tergerak ini. Sudah banyak ya, yang di Mejobo itu di melon utamanya, kemudian cabai, terus bawang merah. Ini sudah banyak yang petarung muda itu. Ya. Mereka sinaune karo YouTube, Pak. Iya. Iya. Ya alhamdulillah sudah mau gitu loh yang milenial itu. Ya karena mereka jujur mereka itu kalau dulu itu kan bantu bapaknya mbok sedulure itu kan terpaksa mergo nek ra kowe sapa kan gitu. Nek sekarang kan dia yang handle semuanya, dia ngambil kebijakan. Nek sementara keilmuannya ora mumpuni kan tetap merapat ning gone penyuluh. Iki piye Pak? Iki kan gitu. Walaupun tidak semuanya ketika jenengan sampaikan terus ditompo kabeh, tidak semuanya. Tapi sedikit banyak mungkin bisa terjadi komunikasi dua arah ya sama mereka itu. Cuman biasanya petani milenial ini butuhnya saiki kudu ono lah niku Pak. Dan emosinya itu lebih tinggi daripada bapak-bapaknya. Emosi lapo itu Pak? Halo? Emosi lapo? Misalkan pupuk nggak tersedia di KPN, nah dia itu yang kadang-kadang langsung tinggi sekali lah. Aku neng mau bahas pupuk Pak, karena aku mau tekan ngendi Pak. Ya Bu. Walaupun sektor pupuk tentu ketika bicara pupuk kan memang ada kelompok tani, kemudian apa Pak jenenge yang dipesen itu? KPR ya. Dari kelompok tani, dari petani ke petani membentuk semacam RDKK. RDKK kita sampaikan ke distributor mangke dibagikan ke penyalur atau pengecer. Nganggo pupuk subsidi nganggo aturan, nganggo pupuk non subsidi regane larang. Betul. Tetapi kita bisa menyarankan pakai pupuk yang mahal tetapi dengan hasil akhir murah. Nah, kenapa kok bisa itu? Kalau biasa petani diaplikasikan dengan tabur, kita anjurkan untuk disemprot, dicairkan, dilarutkan ke air dulu. Sehingga jatuhnya akan lebih murah. Gitu. Itu jadi nabur kok Pak. Ini baru kita kembangkan. Nah, dulu aku masalahnya lewat gini. Masih ya Bu. Kita sampaikan memang dengan adanya pupuk yang mahal ini dan istilahnya kuota pupuknya kan sekarang dibatasi. Yang tadinya bisa 70-an komoditas, sekarang hanya 9 komoditas saja yang disediakan pupuk bersubsidi, yaitu padi, jagung, kedelai, kemudian bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, terus tebu. Yang lainnya sudah tidak dialokasikan ke pupuk. Rawani komentar Pak nek iku. Iku aku rawani komentar. Yang kita ketahui sekarang ada 9
komoditas yang didampingi oleh pupuk subsidi ya. Tapi menarik memang ketika kemudian ada solusi pupuk larang diancarke entah dengan perbandingan sesuai dengan aturan terus disemprot. Betul. Gitu kan. Timbang ini. Jadi yang pertama kita anjurkan untuk istilahnya pemakaian dengan semprot. Yang kedua menggunakan dolomit. Oh itu. Kapur pertanian istilahnya dolomit. Nah, karena kapur pertanian itu mengandung kebutuhan tanaman unsur mikro tapi memang dibutuhkan. Dolomit itu kandungannya kalsium atau Ca kemudian magnesium. Nah, itu termasuk kebutuhan tanaman secara mikro. Kalau makronya kan yang pupuk biasa tuh ada NPK. Tapi bisa menyembuhkan tanah kan itu malah pakai itu kan. Gitu. Jadi ketika keracunan rada oke, pakai kapur itu kita bisa menaikkan pH tanah, kemudian bisa istilahnya meminimalisir hama penyakit. Dari percakapan kita wis do rada mudeng muga ini penyuluh gitu. Ya unsur ini merubah pengetahuan, sikap, keterampilan itu. Mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Mau kendalane wis, targete wis, lakukan ketemu wong milenial juga sudah. Iki sing kayak kesimpulan sapa jenengan apa? Jenengan. Simpulkan sekaligus digarisbawahi Bapak. Monggo. Jadi closing statement. Kami harapkan kepada petani yang sudah tua itu untuk memotivasi anak-anaknya agar mau terjun ke dunia pertanian, karena pertanian itu inovasinya selalu berkembang. Jadi tahun sekarang dengan tahun besok mungkin sudah beda lagi, sehingga kalau anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian akan lebih cepat mengaplikasikan inovasi yang kita sampaikan. Intinya jangan berhenti berinovasi dan terima perkembangan teknologi yang sudah ada. Betul, ya. Dulur ISK, luar biasa sekali apa yang disampaikan Bu Dwi sama Pak Ropik. Karena ini menjadi menjadi hal yang harus kita perhatikan. Karena kita tetap harus mandiri secara pangan. Harus ada swasembada. Harus bisa ekspor kalau bisa. Tanah kita luas dan sangat subur sekali. Jadi membutuhkan inovasi, membutuhkan tenaga yang dari anak-anak muda, teman-teman muda, semuanya. Masih ada lahan yang belum digarap dan membutuhkan uluran tangan. Wah, uluran tangan Pak ya. Pokoknya gelem bogahe nang nggone pertanian gitu kan Pak. Jadi kita akan mampu mandiri pertanian, mandiri swasembada. Nanti kita akan bertemu lagi untuk tema-tema yang lebih menarik dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.